Selamat malam Bapak Ibu, Oma Opa, anggota PKLU di mana saja berada yang Tuhan Yesus kasihi. Salam. Pada malam hari ini kita berjumpa kembali dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adolfina Sumardi, pengurus PKLU GPIB Jemaat Kasih Karunia Parung Serap Ciledug, Tangerang. Mari Bapak Ibu, Oma Opa, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur kalau Tuhan selalu menyertai dan melindungi kami dalam aktivitas kami hingga pada malam hari ini. Tuhan memberikan kesempatan kepada kami, Bapak Ibu, Oma Opa, PKLU, di mana saja berada, untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kami mohon Tuhan limpahkan kuasa kasih Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami agar firman yang kami dengar boleh menguatkan kami pribadi lepas pribadi. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab malam ini terambil dari Kisah Para Rasul 21 ayatnya 10 sampai 14. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang pada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri, ia berkata, "Demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang empunya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain." Mendengar ini, kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab, "Mengapa kamu menangis dan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus." Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, "Jadilah kehendak Tuhan." Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Renungan kita pada malam hari ini terambil dari SBU dengan tema Jadilah Kehendak Tuhan. Ada seorang pemuda yang sedih dan lesu karena tidak bisa menghindari hukuman mati, meskipun dia tidak bersalah. Dalam hati ia berkata, "Jadilah kehendak Tuhan." Peraturan waktu itu hukuman akan dilaksanakan setelah lonceng berbunyi. Sambil menunggu dengan pasrah, pemuda itu teringat ibunya yang tinggal sendiri, pasti sedang menangis sedih. Saat itu pukul 11 siang. Ditunggunya 1 jam telah berlalu, 2 jam pun berlalu. Lonceng juga tidak berbunyi hingga pukul 5 sore. Lonceng itu sebenarnya tetap bergerak, namun ternyata bukan bunyi yang ada, tetapi tetesan darah. Ternyata ada seorang ibu tua yang menjepitkan dirinya pada bola lonceng itu, sehingga tidak mengeluarkan bunyi. Ia adalah ibu dari pemuda yang akan dihukum. Akhirnya pemuda tersebut tidak jadi dihukum dan dibebaskan karena diselamatkan oleh lonceng yang tidak berbunyi. Di samping ia ternyata terbukti tidak bersalah. Jadilah kehendak Tuhan. Perkataan itu pun dikatakan oleh para murid ketika mereka sudah menyerah untuk memberi peringatan kepada Paulus agar tidak ke Yerusalem. Paulus tetap akan pergi
dan siap, baik untuk diikat maupun harus mati. Apa yang diucapkan oleh para murid merupakan bentuk berserah kepada kehendak dan rencana Tuhan. Bila Tuhan mengizinkan Paulus, pasti Dia akan menyertainya. Dalam seluruh segi kehidupan, kita pun diminta untuk berserah diri pada kehendak Tuhan yang mendatangkan keselamatan. Dari semenjak Tuhan Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib, yang merupakan kehendak Bapa untuk menyelamatkan kita saat ini dan seterusnya, Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita. Mungkin saat ini kita sudah menyerah dengan keadaan yang banyak pergumulan. Mari kita katakan dalam iman, jadilah kehendak Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan Yesus melalui Roh Kudus akan selalu berjalan bersama kita dan memberi peringatan bila ada bahaya yang mengancam. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari kita bersatu dalam doa. Tak henti-hentinya kembali kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur dan limpah terima kasih kalau Tuhan sudah mengizinkan kami membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan mau memampukan kami untuk mencerna firman Tuhan yang telah kami dengar, sehingga tidak sia-sia, tapi dapat kami lakukan dalam hidup dan kehidupan beriman kami. Saat ini kami mau berdoa bagi Majelis Sinode GPIB, Dewan PKLU GPIB, dan tim program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Tuhan memberkati dan memberikan pelayanan dan dalam keluarga. Tuhan tetap memberikan kesempatan dan kemampuan bagi mereka dalam menjalankan program dengan penuh tanggung jawab yang ada. Bahkan Tuhan mau pakai mereka lebih dahsyat lagi, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Pada kesempatan ini kami mau menyerahkan setiap kami anggota PKLU GPIB di mana saja berada. Kiranya Tuhan mau menjaga, melindungi kami dalam keberadaan kami masing-masing. Yang sakit, Tuhan mau memberi kesehatan yang sempurna. Yang dalam pergumulan apapun, Tuhan memberi jalan keluar, dan kami boleh lebih dekat dan hanya mengandalkan kuasa kasih-Mu saja, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Saat ini juga kami mau berdoa bagi masyarakat, bangsa, dan negara kami. Kami berdoa bagi Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin, jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI, Kapolri, pemimpin lembaga negara, tinggi negara, serta kepala daerah dari tingkat provinsi sampai pada lingkup terendah RT RW, bahkan mereka yang
di daerah terbelakang dan terluar di wilayah Indonesia. Kiranya Tuhan mau memberkati mereka dalam menjalankan program-program pemerintah, biar semuanya mereka lakukan dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi situasi pandemi COVID-19 yang melanda negara kami ini. Kami mohon campur tangan Tuhan dalam penanganannya. Kami berdoa bagi tenaga-tenaga kesehatan, yaitu dokter-dokter, para medis, relawan yang selalu dan setia melayani pasien-pasien COVID-19. Kiranya Tuhan mau memberikan tenaga yang ekstra kepada mereka, sehingga pelayanan boleh terjadi dengan baik dan yang sakit boleh mendapat kesembuhan yang sempurna. Kami juga berdoa bagi program vaksinasi, kiranya dapat terlaksana dengan baik. Demikian juga bagi seluruh masyarakat yang mendukung berbagai upaya dalam mengatasi situasi pandemi serta memulihkan ekonomi kami. Tuhan memberkatinya. Malam ini sudah menjadi bagian kami untuk kami beristirahat dan tidur. Kami mohon perlindungan Tuhan biar besok kami boleh bangun dengan sehat dan beraktivitas kembali. Di atas segalanya, sempurnakan doa kami ini dan ampunlah salah dan dosa kami yang kami perbuat melawan kehendak-Mu, baik perkataan, perbuatan, dan pikiran kami. Demi anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Selamat beraktivitas. Pada besok hari, malam ini kita beristirahat. Semangat PKLU. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar, meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus.
segar dan hijau.